Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 5 di subtema 2 pengalamanku di sekolah. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia, kemudian matematika dan PPKN di halaman 107 sampai dengan 113. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai dengan judul ya, kelas dan temanya. Kalau mau lihat kelas lain atau tema lain bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftar playlistnya seperti ini. Nah, adik-adik bisa cari nih di sini mau lihat yang mana. Misalnya mau lihat kelas 2, bisa klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya seperti ini. Nah, ini boleh adik-adik cari mau lihat yang mana ya. Misalnya mau lihat kelas 2 tema 4. Bisa klik putar semua, tapi nanti langsung diputar otomatis videonya. Tapi kalau mau cari dulu di playlist daftarnya, bisa klik di lihat playlist lengkap. Nanti munculnya seperti ini. Nah, misalnya nih adik-adik tinggal cari aja di sini. Ini dibuatnya berurutan, tinggal cari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa yang mau adik-adik lihat. Kita mulai ya. Beni anak yang pintar. Beni ditunjuk sekolah mengikuti lomba tingkat nasional. Beni mengikuti lomba baca puisi. Beni membaca puisi dengan tema alam. Puisinya berjudul Kunang-Kunang. Bacalah puisi berikut ini, gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi. Judulnya Kunang-Kunang. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali. Gemerlap bersinar, seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Nah, nanti adik-adik bisa membaca dengan lebih bagus lagi ya. Lalu nanti simak pembacaan puisi teman-teman adik-adik, lalu berikan pendapat dari lafal, intonasi, dan ekspresi. Sekarang tugas kita adalah memperhatikan kata-kata berikut dan mencari makna dari kata-katanya. Yang pertama ada hinggap, artinya bertengger setelah terbang. Yang kedua hendak, artinya kemauan. Yang ketiga gemerlap, artinya berkilauan. Yang keempat bintang, benda langit yang mampu memancarkan cahaya. Terakhir terbang, melayang di udara. Nah, sekarang temukan kata-kata di atas di kolom berikut. Ini ada kolom acak lagi ya, sama di pembelajaran sebelumnya. Nah, kita coba cari yang pertama. Kak Rina balik ke sini dulu. Ini sudah ada yang apa ya? Hinggap. Nah, hinggap sudah ada, Kak Rina centang dulu. Kemudian yang kedua adalah hendak. Nah, hendak ini kira-kira ada di mana ya adik-adik? Hendak adik-adik sudah ketemu belum ya? Nah, dia ada di sini nih, naik ke atas ya, agak sulit menemukannya. Hendak, yang berikutnya adalah gemerlap. Nah, kalau gemerlap ini cukup mudah karena di atas ya, ada di sini, ke kanan. Setelah gemerlap adalah bintang. Bintang ada di sini. Naik ke atas juga ya, agak sulit juga nih kita mencarinya. Naik ke atas bintang, lalu terbang ya. Terbang itu ada di sini. Ya. Oke, kemudian ada lagi nggak ya adik-adik? Nah, sudah ya semuanya ya. Oh, ini sebetulnya hinggap ada dua nih adik-adik. Ya, tadi hinggap ke sini tapi ke sini juga ada ya. Nah, adik-adik, sekarang kita amati gambar berikut. Ini adalah gambar kunang-kunang yang sedang terbang, seperti ini ya. Kunang-kunang terbang di malam hari. Kunang-kunang tampak seperti bintang berkelap-kelip. Nah, adik-adik sudah mengamati gambar ya tadi. Sekarang kita buat pertanyaan dan nanti meminta teman kita untuk menjawab. Karina buat 3. Yang pertama, kapan kunang-kunang muncul? Jawabannya adalah malam hari. Yang berikutnya, apakah kunang-kunang bisa terbang? Jawabannya bisa. Lalu bagaimana bentuk kunang-kunang? Bercahaya dan berkelap-kelip. Lalu berikutnya, coba tulis sebuah puisi tentang kunang-kunang. Nah, Karina contohkan, kunang-kunang rupamu indah bercahaya. Berkelap-kelip penuh rupa, penerang malam dari gulita. Kunang-kunang hadirmu membawa suka. Itu contohnya, nanti adik-adik boleh gunakan bahasa sendiri. Nah, berikutnya akhirnya Beni mengikuti lomba. Beni sebagai wakil dari sekolah. Peserta lomba dari berbagai sekolah.
sekolah-sekolah dari seluruh daerah di Indonesia. Warna kulit peserta berbeda, agama peserta juga berbeda, bahasa peserta juga berbeda. Nah, sekarang adik-adik perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa merupakan anugerah. Kamu tidak boleh membeda-bedakannya. Inilah contoh sesuai sila ketiga Pancasila. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Nah, sekarang kita centang dari gambar berikut yang merupakan contoh sila ketiga. Yang pertama ini ada Beni dan Edo ya. Ini mereka sedang bercengkrama. Nah, ini sila ketiga ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari warna kulit, mereka berbeda ya. Jadi ini boleh juga nih kita centang. Karena mereka berteman. Kemudian yang berikutnya mereka saling membantu ya bersama-sama. Nah, ini juga termasuk sila pertama. Sila ketiga maksudnya. Nah, kemudian ini cinta Indonesia nih, ada gambar benderanya, ini juga kita centang. Nah, ini lagi upacara ya. Upacara juga termasuk termasuk Persatuan Indonesia karena kita menghormati bendera ya dan kita ada mengheningkan cipta dan lain-lain. Lalu ini menggunakan tas buatan Itali. Ini tidak usah dicentang atau kita silang saja. Nah, ini menggambar-gambar, ini juga tidak ya, ini kita silang saja. Nah, kemudian terapkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupanmu adik-adik. Coba ceritakan sikap tersebut. Karina contohkan yang pertama, saling menghargai pendapat, tidak bermusuhan, dan saling menghormati. Ya. Nah, kemudian sekarang kita akan mengukur panjang jari teman-teman kita. Nah, ini yang pertama nama jarinya apa? Ya, lalu panjangnya berapa sentimeter? Karina contohkan ya. Yang pertama ibu jari atau jempol, ya. Nah, ini adalah 4 cm. Nanti disesuaikan dengan jari adik-adik. Lalu telunjuk. Telunjuk 6 cm. Berikutnya adalah jari tengah. Nah, jari tengah ini panjangnya Karina adalah 7 cm. Ini contoh ya adik-adik ya. Kemudian ada juga jari manis. Jari manis ini panjangnya 8 cm. Lalu ada kelingking. Kelingking panjangnya 5 cm. Sekarang kita tuliskan hasilnya lalu kita mau ubah menjadi meter. Yang pertama 4 cm, 6, 7, 8, sama 5 lagi. Nah, caranya kita tulis dulu 4. Ingat kalau menjadi meter, sentimeternya akan mundur 2 langkah ya. 1, 2. Nah, di sini ada yang kosong Kak Rina. Ya, kita berarti tambahkan 0. Baru kasih koma di sini, lalu kosong lagi, taruh lagi 0. Jadi hasilnya adalah 0,04. Kalau yang ini 0,06. Yang ini 0,07, 0,08, dan 0,05. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.